Kalau untuk work life integration itu seperti apa sih, Bu? Nah, namanya adalah work life integration. Jadi semua ada kesatuan gitu ya, ada keselarasan dari karir, dari kesehatan mental, dari lingkungan sekitar kita, dan terakhir adalah keluarga kita. Okay. Nah, terus kan tadi kita udah ngebahas nih, terus kalau di pekerjaan tuh gimana ya? Kan tadi udah ngomongin work life balance. Iya, kan? benar. Betul. Jadi work life balance itu penting. Karena kadang-kadang tuh ya sekarang kejadi tuh managing waktunya juga nggak bagus gitu. Kalau yang saya lihat ya, case saya tuh memang banyak yang kalau udah kerja pembagian waktunya tuh nggak jelas gitu. Bisa berlebihan, bisa sangat minim. Sehingga yang terjadi ya itu muncul tuh gejala cemas, terus nggak nyaman tiap hari, stres, burnout, itu banyak banget gitu ya. Nah terus jadi kita ngomongin work life integration ini kaitannya sama banyak hal, nggak cuma pekerjaan, tapi juga ke rumah bagi family kita, keluarga kita, terus kesehatan mental kita, dan terakhir adalah giving back atau connecting to community. Tadi sosial yang Mbak bilang, gitu kan, relasi sosial dengan orang lain, dengan komunitas di lingkungan, ini semua harus selaras. Tips mengupayakan work life integration gitu. Dan ada nggak sih nih habit kecil yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Habitnya dari sekarang mulai lagi yuk menata lagi gitu, apa yang jadi prioritas sebenarnya. Prioritas. Jadi itu harus kayak dibiasain gitu, kayak tadi yang buat to do list aja itu juga harus dibiasain semuanya. Jadi kita tahu setiap harinya saya mesti ngapain, terus saya hari ini kondisinya gimana gitu. Mungkin dari hal-hal kecil dulu, dari misalnya dari kesadaran kita terhadap diri sendiri, saya ini hari ini lagi gimana ya gitu. Terus kemudian emosi saya lagi gimana ya. Jadi ketika tiap hari kita mau melakukan tadi yang bikin skala-skala prioritas itu juga jadi kita tahu gitu. Kalau kita lagi nggak oke, berarti kan kita nggak bisa memperbanyak hal-hal tadi. Gitu. Jadi tetap biar semuanya balance. Biar semuanya balance ya. Di pekerjaan balance, di rumah juga balance, di pertemanan juga kita balance ya. Karena pemahaman sinergi ini, menciptakan sinergi ini kaitannya pekerjaan dan tidak berlaku untuk semua orang sebenarnya. Tidak hanya melulu bagi pekerja kantoran aja, tapi juga untuk orang-orang biar kata yang nggak kerja kantoran, cuman ibu rumah tangga. Ini penting menerapkan ini. Karena apalagi ibu rumah tangga banyak banget ya. Kesannya ibu rumah tangga ya, tapi sebenarnya malah ininya banyak sekali. Banyak gitu. sekali sih. Sumber stresnya juga banyak gitu. Makanya ini bisa banget diterapin. Jadi semuanya harus terkoneksi gitu, harus selaras. Next. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Next. Ya, udah pasti tentukan tujuan utama kita. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita perlu tahu nih tuntutannya apa, terus kemudian durasi waktu yang perlu dikerjakan apa. Nah, ini perlu istilahnya disusun. Oke. Jadi sudah ada to do list-nya gitu ya. Gitu ya. Benar. Baik. Gitu. Jadi udah tahu nih fokusnya mau kemana nih, mau ngapain nih gitu ya. Apalagi kalau kerja kantoran kan, yang kerjanya deadline-an gitu, itu penting banget tuh. Hari ini saya mau ngapain, to do list-nya ada, terus berapa waktu yang mesti saya kerjakan. Kalau misalnya mostly kayaknya kebanyakan waktunya dan akhirnya saya nggak bisa break misalnya, berarti harus diminimalisir dan diprioritasin mana yang penting. Jadi bikin sekolah prioritas lah ya. Baik. Next, menetapkan jadwal. Nah, jadwal ini juga ya kayak to do list lah gitu istilahnya, dibuat konsisten, setiap hari harus ada. Sehingga kita tahu nih target pekerjaan kita apa hari ini, waktu yang diperlukan berapa, terus kemudian kita mau break time berapa lama. Nah, ketika break time ini penting dilakukan untuk ketika kita sudah di tahap fokus kita tuh sudah mulai turun, kita sudah mulai istilahnya mumet dalam bekerja. Nah, kemudian ketika break time ini apa yang harus kita lakukan? Yang sudah pasti kita harus relaksasi, atau mungkin jadi kita melakukan mindful terhadap sekitarnya, latihan pernafasan, melakukan hobi, ataupun misalnya hanya sekedar break time makan sebentar atau minum, itu boleh banget dilakukan.
Gimana kalau misalkan kalau sales Bu udah dituntut target, terus sudah dituntut juga dengan ya waktunya harus tercapai nih dengan cut off gitu ya. Bener-bener mesti tadi harus detailing spare time-nya gitu ya. Spare time-nya detail. Yang penting kalau emang saya nggak bisa kerja lama banget, misalnya sampai 3 jam 4 jam, berarti kan harus tengah-tengah itu dia ada punya tadi break time-nya. Nah, break time itu harus dibuat. Sebenarnya break time tuh nggak melulu yang sifatnya berjam-jam, enggak. Gitu, sekedar just nih maksimal 15 menit. Terus apa sih yang dilakukan selama 15 menit itu? Di situ udah tertulis misalnya relaksasi bila diperlukan. Terus atau mindful, fokus pada hal atau mindful sama yang sekarang kita mau ngapain gitu. Jadi misalnya nih kalau lagi mumet banget, ya udah stop dulu kerjaannya, yuk ke depan dulu yuk, atau ngapain, jalan gitu. Terus kemudian bisa juga dengan teknik pernafasan, tarik nafas, inhale, exhale gitu. Minum kopi dulu gitu. Boleh banget. Jadi emang benar-benar dikasih waktu buat diri kita dulu sebentar. Gitu. Jadi me time lah ya, walaupun cuma 15 menit lah ya. Jadi bukan melulu yang sifatnya break time itu harus lama, sejam paling enggak gitu. Jadinya juga waktu kita kan nggak kebuang lama gitu. Tapi jadi kita nanya dulu ke diri kita udah siap belum balik untuk fokus lagi kerja. Gitu. Jadi kita benar-benar prioritasin ke situ dulu. Jadi udah tahu ya prioritasnya. Karena kadang-kadang yang terjadi tuh waktunya jadi banyak molor dan akhirnya ya itu kok capek ya tiap hari gini. Jadi rasa efeknya yang kerasa. Iya, terus udah gitu kayaknya kalau habis bangun udah sampai rumah terus tidur, terus pagi-pagi ada, aduh kok udah kerja lagi capek banget ya perasaan gitu. Ini belum selesai, itu belum selesai, banyak banget. Terus udah diminta yang kayak tadi Mbak bilang, yang kayak sales gitu yang deadline-nya ketat banget gitu kan, tuntutan banyak, waktu segala macam. Nah itu bener-bener mesti tight banget deh ngatur waktunya. Kalau enggak berantakan. Gitu. Nah, karena stres cemas itu awalnya stres dulu, nanti kalau berkepanjangan ya itu jadinya bisa cemas yang sifatnya patologis kita ngomongnya, bisa kegangguan misalnya gitu. Tapi kan gini ya Bu ya, dari kitanya sudah mengatur, tapi kan ada faktor eksternal yang memang kita tidak bisa kontrol. Nah itu bagaimana Bu? Contohnya misalnya apa nih Mbak? Contoh misalkan ya, kita mau fokus abis pulang kerja gitu ya, mau langsung pulang mau main gitu ya, tiba-tiba ada aja faktornya, meeting dulu yuk, ini dulu yuk, apa gitu ya, itu kan nggak bisa kita kontrol gitu ya, kita nggak bisa kita kendalikan. Nah itu cara untuk sebenarnya ada sih perasaan dongkol atau cara untuk menetralisir ke diri kitanya sendiri itu seperti apa? Nah, balik lagi, lingkungan bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, yang bisa kita kontrol? Diri kita sendiri. Nah, berarti tinggal bagaimana the way kita merespon. Gitu, merespon tadi kejadian tersebut. Misalnya tiba-tiba harus meeting, saya jadi nggak bisa pergi deh, atau saya nggak bisa cepet pulang ketemu anak, misalnya gitu kan. Padahal udah pengen banget nih ketemu anak gitu. Berarti kan tinggal bagaimana kita merespon. Kita mau terus bete atau kita mau memikirkan, oh berarti ini nanti buat kerjaan saya ke depannya nih lebih gampang, nanti anak tetap saya akan kerjain secepat mungkin, nanti ketika anak ketemu bisa lebih having fun misalnya gitu, dibanding nanti saya pulang tapi malah terus dikejar kerjaan misalnya, ditelepon-telepon atau diapain misalnya kayak gitu. Jadi the way kita mikirnya, reaksinya ya. Benar, kita mau terus bete atau kita mau ya udah kita kerjain yang ini, yuk nanti fokusnya ke yang lain. Simple ya Bu ya. Simple. Tapi berikutnya yang pasti ciptakan batasan. Kalau memang dirasa ini jadi cukup mengganggu pekerjaan kita, yuk batasin yuk semuanya yang menurut kita itu udah mengganggu. Misalnya kayak berani menolak untuk ajakan teman yang udah mulai mengganggu kita bekerja, atau misalnya nih ibu-ibu di rumah tangga atau yang banyak di rumah nonton berita, makin kita cemas, makin kita takut, makin kita overthinking. Yuk batasin tontonannya supaya kita lebih selektif apa yang sebaiknya kita nonton. Kalau kita di lingkungan yang sulit membuat kita lebih produktif, berarti kita harus belajar untuk say no. Misalnya ada teman ngajakin ngobrol kerja, padahal ini jadwalnya udah banyak banget nih ya. Iya benar-benar. Itu ya susah Bu. Iya benar. Nah itu berarti kita harus fokus. Bentar. Nah say no dulu, bentar ya kita ngobrolin, nanti boleh gak ngerjain ini dulu nih dikit lagi. Iya. Jadi kita belajar untuk say no. Jadi nggak yang mengakomodir semua. Aduh teman cerita kasihan ya, udah deh dengerin dulu deh. Gitu. Ntar jadinya gitu karena kita kasihan. Padahal kerjaan kita jadi keteteran, akhirnya jadi nggak selesai lagi, stres lagi nantinya efeknya. Gitu. Terus kemudian
berani stop untuk melakukan aktivitas yang memperburuk kualitas hidup, seperti misalnya, nah ini nih yang sering jadi kerja sampai tidak istirahat. Terus ada lagi atau enggak yang suka orang baca terus berita sampai akhirnya jadi anxiety sendiri, cemas sendiri, was-was sendiri, aduh ini gimana, overthinking keluar. Iya, overthinking. Nah itu, jadi itu dibatasin deh semuanya. Gitu. Kalau itu ngerasa udah terganggu berarti di stop. Karena nanti masuk ke pikiran gitu, jadi berkepanjangan pikirannya juga. Berkepanjangan sekali gitu, dan itu ngaruh ke semuanya. Oh, itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar juga kita ya Bu ya, kalau misalkan kayak gitu. Contoh kalau misalkan ya tadi ya kayak Ibu bilang nonton apa gitu ya, misalkan kayak nonton sesuatu narkoba atau apa gitu, jadi takut nih nanti impact-nya takutnya ke anak sekolah juga kena atau gitu. Iya, jadi overthinking, jadi kemana-mana gitu. Otak soalnya gitu. Makanya jadi kita benar-benar memilah deh mana yang emang mau ditonton sama yang enggak. Gitu, karena itu juga ngaruh tuh semuanya ke psikologis kita. Gitu. Terus kemudian next, komunikasi dan berkoordinasi dengan orang-orang sekitar kita, terutama ini komunikasi dengan keluarga dan pasangan. Ini sangat penting banget, karena dengan komunikasi kita jadi meminimalisir juga konflik yang ada di sekitar kita, sehingga sumber stres kita juga jadi menurun. Ini sih lebih ke banyak ke keluarga dan pasangan. Oh iya. Jadi kalau memang ada hal-hal tertentu yang kita emang nggak bisa jadi istilahnya berkomunikasi dengan keluarga, coba aja diinfo. Karena kan kadang-kadang tuh yang terjadi minim info. Iya, minim info. Iya kan, cuma taunya telepon nggak diangkat, WA nggak dijawab gitu kan. Padahal sebenarnya kita bukan karena nggak mau ngejawab, karena emang lagi fokus ngerjain sih Bu. Gitu. Atau misalnya lagi rapat, nggak bisa diganggu misalnya. Nah mungkin diinfo sama keluarga, hari ini saya bakal sibuk banget, tolong ya kalau nggak penting nggak usah nelfon dulu, nanti baru kita omongin misalnya gitu. Jadi benar-benar komunikasi sama pasangan, sama keluarga itu penting banget. Biar dia nggak jadi salah paham juga kan. Akhirnya jadi konflik nih, nanti larinya udah konflik lain lagi ceritanya, konflik pasangan, konflik kan, stres lagi. Stres lagi, bener ya. Kadang-kadang kan mungkin ada stresnya mungkin bukan di kerjaan, mungkin stresnya di rumah tapi dibawa ke rumah. Dibawa ke kerjaan. Iya, stresnya mungkin di rumah, terus nyampe ke kantor itu dibawa stresnya di rumah, jadi atau sebaliknya ya, atau sebaliknya gitu. Nah itu tuh kadang-kadang tuh sering terjadi seperti itu. Nah respon kita terhadap orang yang seperti itu harus bagaimana sih? Respon rekan kerjanya maksudnya. Oke, berarti atau pasangan kan juga bisa ya seperti itu. Berarti kita harus memahami dulu nih, kan kita tahu kan situasi, oh nih orang lagi stres nih misalnya. Mungkin bisa bantu pendekatan misalnya, ini kalau ngobrol oke nggak, misalnya gitu, nanya gitu. Jadi bantu dulu deh secara emotionally dulu paling nggak. Kalau dia lagi nggak mau diajak ngobrol ya udah, berarti kita jangan ngobrol dulu. Gitu, karena sebenarnya kan yang harus dibenahi kan individu itu sendiri, bukan kita. Iya. Ya kebayang ya, paling nggak dia harus tahu dulu saya lagi stres kenapa, dan dia harus turunin sebenarnya stresnya. Gitu, biar semuanya nggak keganggu. Tugas kita di lingkungan cuma jadi support system doang. Oh ya udah, lu lagi stres ya, lu kalau mau cerita boleh ya, kalau nggak ya nggak apa-apa sih gitu. Tugas kita sebagai support system, ya betul. Ya live friends, berarti tugas kita ketemu yang seperti itu sebagai support system, ya karena ada juga Bu, misalkan kita stres atau cemas gitu ya, ya mungkin kita udah secara agama, maksudnya secara religi kita udah doa lah, sholat gitu kan, maksudnya gitu. Tapi ada juga gitu, lo, aduh gua kenapa ya kayak gini ya, terus ya, lo kurang sholat lo kali, lo kurang sedekah. Kadang-kadang tuh ya orang itu menggampangkan hal tersebut gitu. Jadi maksudnya menjudge gitu. Oh, bikin statement. Bikin duh gue nih kenapa ya punya masalah, terus gue jadi kepikiran, nggak bisa tidur, jadi gampang ya kurang sholat, kurang dekat sama Tuhan, kurang gitu dekat sama Tuhan, banyakin lagi doanya gitu. Padahal kan bukan itu ya sebenarnya support system. Bener, bukan. Karena yang kalau kayak begitu kan bereaksinya lebih ke negatif ya kan. Padahal support system itu kan konteksnya adalah memberikan support apapun bentuknya, gitu kan. Mau secara emosional, kalau emosional kayak tadi, ya udah kalau lo nggak mau cerita nggak apa-apa ya, gitu. Tapi kalau mau cerita gue open loh, gitu. Itu kan emotionally, gitu. Nah kalau yang kayak gitu kan bentuknya udah judgement, udah lain tuh biasanya. Kadang-kadang kayak gitu, kita stres dibilangnya kurang ibadah. Padahal mungkin nggak butuh statement itu, cuma mungkin cukup didengerin aja, gitu kan. Mungkin waktu gue stres nih, iya lo lagi stres, udah mungkin cuma butuh validasi itu doang gitu. Kadang kan orang gue stres banget nih, kok ini gue gini banget sih, iya ya emang gitu banget ya, nggak enak ya, pasti lu bete banget deh. Just
selesai gitu. Karena kadang-kadang orang tuh cuman butuh validasi doang gitu. Itu udah jadi support system loh kita buat lingkungan kita gitu. Trial dan error. Jadi intinya adalah kita harus bikin rencana dulu, kita komunikasikan dan kita aplikasikan. Yang benar yang penting dikerjakan gitu ya, dari yang tadi step by stepnya. Kemudian dievaluasi lagi jika gagal, lalu ulangi lagi, dilihat kegagalannya karena apa gitu ya. Jadi kita terus improve, sehingga ketika kita sudah menerapkan ini, diharapkan stres kita juga semakin menurun karena kita udah mulai ada keteraturan. Bukan berarti stres dan cemas itu bisa hilang begitu aja, karena itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita menyiasatinya. Intinya dikerjain gitu. Intinya dikerjain. Kalau misalnya gagal, ulangin lagi yuk gitu. Kita review lagi, kita revisi apa sih yang kemarin masih gagal. Iya, evaluasi lagi lah ya. Mana bagian yang masih kurang gitu. Misalnya, kayaknya sih kurang detail deh ngerjain waktunya, saya butuh berapa menitnya gitu misalnya. Berarti sekarang harus lebih detail misalnya gitu. Break time-nya mungkin sekarang harus lebih, misalnya mau ditambah 5 menit, berarti nanti kerjanya bisa lebih dibanyakin sedikit gitu. Baik. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar kita harus evaluasi lah ya.